Assalamualaikum Pak, Iya, mau izin waalaikumsalam. wawancara buat tugas P5. Iya, silakan. Apa Mau yang mau tanya ditanyakan? seputar PKL. PKL. Ya. Itu untuk siswa yang ikut PKL itu apa bisa berangkat semua, maksudnya yang punya nilai bagus doang apa yang bisa semua ikut PKL? Semua Iya, siswa ikut. iya. Jadi begini, jurusan agronomi ini mempertimbangkan beberapa hal yang mana beberapa siswa itu nantinya ada yang bisa PKL keluar, Ya. ada yang bisa PKL-nya itu tetap di lingkungan sekolah, dalam sekolah. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya itu pasti nomor satu ada di nilai, ya. Ya, khususnya nilai praktek. Nah, nilai praktek ini diperoleh dari mana? Keaktifan siswa selama mengikuti kegiatan praktek, baik itu kegiatan pagi dan sore. Nah, itu kan juga bagian dari penilaian. Nah, sehingga nanti dari presensi, dari nilai-nilai praktek tersebut, nanti bisa kita himpun, bisa kita rekap mana-mana saja siswa yang layak untuk bisa PKL di luar di perusahaan-perusahaan, atau mana-mana saja siswa yang hanya bisa kita tempatkan PKL-nya di lingkungan Di sekolah. Iya, tentu dari pertimbangan dua itu tadi. Satu nilai praktek, yang kedua dari presensi. Keaktifannya ya. Keaktifan siswa selama mengikuti kegiatan praktek. Bagi siswa yang jarang mengikuti kegiatan praktek, ya, jarang hadir, kemudian secara teori pun juga lemah, karena memang mungkin jarang mengikuti pelajarannya, terus kegiatan pagi dan sorenya pun juga jarang aktif, ya tentunya besar kemungkinan dia akan nanti PKL-nya di luar lingkungan sekolah. Oh Iya, di lingkungan sekolah. Itu kalau mereka yang nilainya bagus secara teori karena memang sering aktif ikut pelajaran, kemudian prakteknya pun juga sering aktif, ya nanti besar kemungkinan dia bisa ditempatkan di PKL di luar di perusahaan. Ada lagi? Kalau kita tidak bisa mengerjakan di tempat PKL itu konsekuensinya apa? Tidak bisa mengerjakan gimana maksudnya? Maksudnya kayak karena nggak ada pengalaman gitu, itu langsung langsung dipulangkan atau dia? Iya, begini. Jadi harapannya karena kalian nanti PKL-nya di kelas 12, harapannya kalian punya bekal yang cukup mulai dari kelas 10 dan kelas 11. Bekalnya dari mana? Pembelajaran teori dan kegiatan praktek. Nah, harapannya dua modal ini, dua bekal ini diharapkan cukup dan mampu, ya, membantu kalian nantinya untuk berkegiatan melaksanakan PKL di perusahaan masing-masing. Nanti misalkan ada kesulitan ketika pelaksanaan kegiatan PKL di industri masing-masing, nanti tidak serta-merta kemudian dikeluarkan dari tempat PKL-nya, disuruh kembali ke sekolah, suruh pulang ke sekolah, enggak. Nanti akan ada pembimbingan di sana. Nah, jadi di lokasi PKL-nya sendiri itu nanti ada yang namanya pembimbing lapang atau istilahnya instruktur lapang. Nah, itu nanti yang akan membimbing kalian selama PKL di industri. Gitu. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah takut. Saya enggak tahu apa-apa, minim pengalaman, minim pemahaman, minim ilmu, minim wawasan. Terus saya mau PKL nanti bagaimana? Enggak usah minder, enggak usah khawatir karena nanti akan ada yang namanya instruktur lapangan atau pembimbing lapangan. Jadi mereka yang akan ngajari kalian di sana selama 6 bulan ke depan. Biasanya yang dilakukan di hari pertama itu ngapain? Gimana? Pertama kali PKL. Di hari pertama. Di hari pertama. Ya, biasanya kalau di hari pertama tentunya pengenalan dulu ya. Ya, siapa kalian, kemudian dari mana asal kalian, sekolahnya di mana, kemudian jurusan kalian ini sebetulnya apa. Nah, nanti itu akan dicocokkan dengan kegiatan industri yang ada di sana. Jadi pencocokan itu dulu. Oh, jurusannya apa? APH misalkan. Terus PKL-nya kebetulan PKL di perusahaan yang bergerak di bidang industri produksi tanaman pangan. Contohnya misalkan padi sama jagung. Ya. Nanti kan ada kecocokan di situ dengan konsentrasi keahlian kalian. Nah, itu nanti bisa di match di situ, bisa jalan. Nah, ya Pak. Itu pas PKL itu apakah mendapat gaji? Iya. Jadi begini, saya buka ya. Jadi sebetulnya memang ada beberapa industri atau perusahaan tempat PKL itu yang memberikan upah, ya, tapi bukan gaji, karena kalian tidak sedang bekerja di sana. Ya, PKL itu hanya latihan bekerja. Iya, latihan bekerja.
bukan bekerja yang sesungguhnya. Ya, tetapi yang dilakukan kegiatannya sama dengan bekerja yang sesungguhnya. Tetapi karena di situ konteksnya hanya latihan bekerja, jadi jangan mengharap Gaji. gaji. Ya, jadi memang ada beberapa industri atau lokasi PKL, perusahaan-perusahaan yang dia memberikan upah bagi mereka yang PKL atau magang di sana. Gitu. Ya kalau misalkan perusahaan itu memberikan upah, ya diterima saja. Tapi kalau misalkan perusahaan tersebut tidak memberikan upah, tidak memberikan uang atau mungkin konsumsi dan segala macam, ya jangan mengharap itu. Karena posisi kalian nanti di sana bukan sedang bekerja, tetapi latihan Bekerja. bekerja. Itu prinsipnya PKL di situ. Ya. Ada lagi? Tips PKL apa saja yang harus dibawa saat berangkat PKL? Ya, yang harus dipersiapkan untuk PKL itu ya, satu, tentu penguasaan pembelajaran secara teori. Ya, jadi kalian harus paham betul mengenai apapun yang dipelajari di konsentrasi keahlian kalian, tanaman pangan dan hortikultura, mulai dari bagaimana pembibitan, bagaimana persiapan lahan, pengolahan lahan, pemupukan, pemeliharaan tanaman sampai panen dan pasca panen. Jadi nomor satu itu dulu yang harus kalian pahami secara teori. Dua, nah yang kedua mengimplementasikan atau mengaplikasikan pembelajaran teori itu dalam bentuk praktek, yang mulai dari pembibitan, terus kemudian persemaian benih, terus kemudian nanti pengolahan tanah, pengolahan lahan, terus penanaman, transplanting bibit, pemeliharaan sampai panen pasca panen. Nah, itu yang harus kalian kuasai juga. Harapannya kalau teorinya sudah dikuasai, prakteknya sudah dikuasai, nanti ketika sudah PKL itu tinggal jalan. Itu jadi tidak bingung-bingung lagi. Itu. Terus yang kedua, keaktifan kalian untuk bertanya apapun yang berkaitan dengan kegiatan yang nanti kalian jalankan di lokasi PKL. Ya, jadi apapun yang tidak kalian pahami, yang ingin kalian tanyakan, kalian harus proaktif bertanya itu ke siapa? Ke instruktur lapangan yang ada di sana atau pembimbing lapangan yang ada di sana. Saya kira itu yang harus dipersiapkan. Ilmu teori, ilmu praktek, dan keberanian kalian, keaktifan kalian untuk proaktif bertanya. Dan pertanyaan terakhir dari saya, tips memilih perusahaan PKL itu bagaimana, Pak? Ya, tips memilih perusahaan PKL. Kalau saran saya silakan pilih perusahaan yang tentunya sesuai atau linier ya dengan bidang konsentrasi keahlian masing-masing. Contoh misalkan kalian di APH ya, berarti kan APH itu pangan dan hortikultura. Silakan cari lokasi PKL, industri PKL yang mana itu bergerak di bidang produksi tanaman pangan atau tanaman hortikultura. Iya, sama dengan seperti yang ATP, agribisnis tanaman perkebunan. Saya sarankan kepada mereka tipsnya silakan pilih lokasi PKL yang linier atau sejalan atau sebidang dengan konsentrasi keahliannya. Karena tanaman perkebunan, silakan cari lokasi PKL atau industri PKL yang juga bergerak di bidang produksi tanaman perkebunan, sawit, kopi, kakao dan seterusnya. Itu sih saran saya. Ya udah, terima kasih atas wawancara.